Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak KRT Hardi Mulyono Kasurbakti MAP, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Mansah MSI, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Ridwanto MSI, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Anwar Sadat SAGMH, Bapak Dekan Fakultas Pendidikan Bapak Dr. Samsul Bahri MSI, Bapak Ibu Koordinator Bidang PPG, ada 4 prodi dengan 5 rombel, Bapak Ibu admin IT dan LMS, Bapak Ibu instruktur, dosen, pembimbing lapangan dan guru pamong yang sangat kami banggakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini, dan menjadi generasi penerus pendidikan bangsa Indonesia, seluruh mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 yang diamanahkan kepada LPPK UMN Al-Wasliyah Medan. Baik Bapak Ibu, kita menghemat waktu dan supaya tepat sasaran, pertemuan kita ini bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan workshop ini. Nah, jadi saya langsung memberikan konsep ini Bapak Ibu supaya kita sama-sama bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang namanya konsep ketika dilaksanakan pasti ada kekurangan. Maka kekurangan itu akan kita gali, kita akan refleksikan, kita diskusikan, kita cari solusi terbaik untuk perbaikan ke depan. Jadi konsep ini masih bisa direvisi untuk lebih baik dan lebih baik, dan konsep ini adalah merupakan revisi dari sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa konsep pelaksanaan workshop Triple P ini yang mengalami inovasi dari sebelumnya? Sangat jelas bahwasanya untuk tahap 4 pelaksanaan workshop pengembangan perangkat pembelajaran murni berbasis materi pokok. Nah, sehingga saya memberikan format kepada Bapak Ibu koordinator bidang, konsepnya seperti ini. Saya coba share screen dulu Bapak Ibu. Baik, nah inilah konsep kita di workshop Triple P yang saya minta disesuaikan oleh semua koordinator bidang, dan ada pun pengecualian hanya di PGSD karena PGSD ini ada yang disebut dengan tematik. Nah, menyusun perangkatnya itu berdasarkan tema. Satu tema itu sudah mencakup, ada di situ nilai PPKN-nya, di situ dia IPA IPS-nya, bahasanya, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk roster Triple P, pilihannya hanya ada 3. Yang pertama, hanya boleh 1 dosen di 1 kelompok dari H1 sampai 14. Alhamdulillah kita tidak bisa melaksanakannya, karena dosen tidak sanggup mengajar 14 hari terlalu intens, di samping ada tugas lain. Ada tugas mengajar lain selain PPG. Itu opsi pertama. Dan itu tidak kita laksanakan. Opsi kedua, dosen yang sama memberi Triple P ini dari pertemuan 1 sampai 9. Harus 1 dosen di 1 kelompok. Tidak boleh ada dosen kedua 3 di pertemuan 1 sampai 9. Itulah yang berlaku di PGSD.
Dan ini sudah mengalami pembicaraan, ya bukan sembarangan kami memutuskan itu untuk PGSD, kami sudah mendiskusikannya dengan koordinator bidang. Bagaimana mungkin dosen mengidentifikasi, dosen lain yang mengembangkan, itu sudah menyalahi aturan. Maka pilihan kedua adalah pertemuan 1 sampai 9 harus satu dosen di kelompok yang satu. Nah, kemudian dilanjutkan per teaching harus satu nama dosen, maka per teaching karena 2 hari harus satu dosen yang masuk 2 hari per teaching itu. Dilanjutkan refleksi hanya satu dosen yang boleh di situ. Dilanjutkan dengan RTL hanya boleh satu dosen di situ. Jadi tidak boleh di fitur yang sama lebih dari satu dosen, itu tidak boleh. Nah, di samping menyalahi fitur time span juga menyalahi apa yang disebut dengan konsep workshop. Workshop berarti ada pelatih tunggal, pelatih utuh mensukseskan proyek. Nah, gitu ya. Kalaupun ada 2 orang, harus mereka sama-sama duduk di situ. Tak boleh dia hari pertama nggak ada, hari kedua dia ada. Kalaupun dia tim dia dalam proyek ini, berarti dua-duanya harus hadir di tempat itu. Nah, maka itu pilihan kedua. Di PGSD saya minta Ibu Sukma dengan Pak Sojarwo memberlakukan pilihan yang kedua. Untuk workshop triple P hanya satu nama dari pertemuan 1 sampai 9, karena itu adalah proyek menghasilkan 3 perangkat yang akan diaplikasikan di PPL 1, 2, dan 3. Nah, untuk perangkat 1 juga diaplikasikan di peer teaching. Begitu. Nah, opsi ketiga, ini yang kami lakukan di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Opsi ketiga adalah satu dosen itu menyelesaikan perangkat 1. Nah, perangkat 1 itu, pertemuannya itu ada di 145. Nah, di pertemuan 1, kita harus menggali sedalam-dalamnya semua aspek yang harus kita pikirkan, harus kita gali supaya sukses pembelajaran materi pokok itu. Apa saja? Dari segi sosiokulturalnya, dari segi kuantitasnya, dari segi kualitasnya, apakah yang harus kita gali supaya sukses materi pokok itu? Nah, kemudian satu dosen menyelesaikan proyek perangkat 2. Itu ada di hari 267. Satu nama dosen mensukseskan proyek ketiga, perangkat 3. Itu dilakukan di hari ke-369. Ini pilihan terakhir. Nah, selain ini tak ada pilihan lain. Hanya yang tadi. Penuh 14 hari, penuh 9 hari, per perangkat sukses 145, 267, 389. Maka di RPP yang Bapak Ibu susun harus ada nama dosen pembimbingnya, harus ada. Nah, itu konsepnya Bapak Ibu. Di bahasa Inggris, saya sudah menjaring melalui Google Form. Semua mahasiswa sudah menyatakan apa materi pokoknya. Contoh, Abdul Gias Mo'o, jangan dibaca Mo. Nah, itu orang Sulawesi Utara tersinggung atau gimana, kurang enak kalau dibaca Mo ya, Mo'o bacanya. Nah, jadi luar biasa sekali sesudah mahasiswa kita berkumpul dari Sabang sampai Merauke, benar-benar menambah wawasan saya gitu. Ada satu wawasan yang luar biasa saya dapatkan dari Bapak Alfon Rahmat. Dari Alfon, dari mana Pak yang ada komodo? Dari NTT, Bu. Halo Pak Alfon. Dari NTT, Mem. NTT. Nama kotanya Pak? Nama kota Pak Alfon apa? Manggarai. 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 Nah, saya dapat wawasan yang luar biasa dari Pak Alfon. Luar biasa sekali. And I'm very happy I'm very excited to know that.
Nah, jadi ada wawasan baru dari Pak Alfon yang dari daerahnya di-share di kelas. Luar biasa. Apa itu? Nah, nanti kita bicarakan. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut. Nah, oke. Seperti Pak Abdul Gias Mu'o, nah, di perangkat 1, proyeknya descriptive text, person, and animal. Pembimbingnya saya. Jadi saya dan Pak Abdul Gias di hari 145 itu menyempurnakan perangkat descriptive text menjadi RPP yang memang baik, yang mencapai yang disebut di LMS, advance materialnya oke, ya kan? Materi ajarnya dan LKPD-nya itu berbasis HOTS, media ajarnya berbasis TPEC, LKPD-nya itu berbasis HOTS, bisa terukur, akurat, objektif, tidak membuat penilaiannya ambigu. Penilaiannya sesuai dengan jenis LKPD-nya. Nah, kalau di bahasa Inggris, skill listening sama reading itu bisa dengan multiple choice, essay terstruktur. Tapi kalau untuk speaking and writing itu harus ada spesifikasi rubrik scoring. Itu harus tuntas dibahas. So, nanti yang bimbingan sama saya, ya kelompok saya ada 12 orang, kalau Bapak Ibu membuat psikomotorik dalam bentuk lisan, rubrik scoring lisan ada, tidak sembarangan. Rubrik scoring untuk writing ada, tidak sembarangan. Begitu. Jadi tanggung jawab dosen membimbing mahasiswa mampu mensukseskan RPP ini mencapai indikator-indikator tadi. Apa saja indikatornya? Bahannya advance tidak? Apa yang disebut dengan advance material? Bahan ajar itu sesuai dengan tantangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi, membantu siswa menghadapi masa depan, karir mereka ke depan. Nah, itulah yang disebut dengan advance material. Nah, contoh nyatanya, teks bahasa Inggris procedure, tidak lagi perlu Bapak Ibu membawa bahan ajar bagaimana menggunakan mesin tik, because itu tidak kita gunakan lagi. We don't use that anymore. So don't bring it to the class. Don't bring it to the class. Nah, jadi bahan ajar yang advance itu tadi indikatornya membantu siswa menghadapi tantangan zaman. Sesuatu yang akan mereka hadapi di masa depan. Bahan ajar yang membantu mereka membina karir ke depan. Itulah dia advance material. Gitu. Nah, jadi tugas dosen membimbing RPP ini bukan sembarangan kan gitu, nggak sembarangan. Ya, lalu RPP-nya itu mutunya sampai bagaimana itu bisa nampak dilihat dari langkah-langkah pembelajarannya sudah sesuai dengan teori pedagogik tidak. Teori pedagogik untuk saat ini adalah langkah-langkah pembelajaran itu harus berbasis scientific approach, kemudian metode ajar menyusup ke situ sesuai dengan skill yang diharapkan. Nah, hari itu pernah saya jelaskan bahwa scientific approach itu ibarat jalan itu misalnya kita dari Siantar ke Medan, itulah dia scientific approach-nya. Siantarnya itu observing-nya, nah lewat sikit itu questioning-nya, masuk tebing tinggi itu udah eksperimentalnya, dekat-dekat Medan itu udah SSWT-nya, Medannya itu udah networking-nya. Itu ibarat jalan, tapi ketika melangkah di situ Bapak Ibu bisa ganti kendaraan. Nah, ketika dari Siantar sampai yang mendekat itu mungkin Bapak Ibu masih bisa pakai metode core. Kemudian untuk experimenting-nya udah project based learning kah, problem based learning kah. Nah, jadi mengajar itu bukan problem based learning, tapi ada menyusup metode lain yang kita sudah bahas dengan mendalam apa yang sebaiknya dilakukan pada tahap ini. Berarti tugas dosen itu nggak mudah di perangkat ini. Luar biasa sebenarnya. Nah itulah dia yang akan kita bahas di Triple P ini. Nah, jadi semua bidang studi harus mengikuti konsep ini Bapak Ibu. Tadi udah saya kasih. Berarti kita melakukan dua pilihan di PGSD lain sendiri. Untuk prodi lain seperti ini, bahwasanya satu perangkat wajib
atas nama dosen dan mahasiswa, dan cara menyusunnya dengan analisis yang mendalam, yang luar biasa gitu. Nah, kemudian saya kasih contoh untuk kelompok 2 kami. Satu kelompok ada 12 orang, yang kelompok B-nya 12, yang terakhir 11 karena jumlahnya 35. Nih contohnya ya, di kelompok B bahasa Inggris. Ada Pak Ansor Wijanarko. Nah, Pak Ansor Wijanarko itu di perangkat 1 invitation, itu proyeknya dengan Pak Salam. Untuk RPP 2-nya procedure text recipe, itu dengan Ibu Rini Padilla Putri. Nah, kemudian procedure text manual itu dengan Pak Asnawi. Nah, jadi inilah konsep workshop ini. Kita berbasis materi pokok, satu materi pokok sukses semua dibahas sampai dokumennya, ya, dokumennya lengkap dan siap untuk diuji cobakan, harus ada penanggung jawabnya, dosen penanggung jawabnya. Nah, gitu. Nah, harus seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan dari awal, konsep ini masih bisa diperbaiki, nanti kita tengok, kita lihat bagaimana aplikasinya di lapangan, dan kita bisa membandingkan apakah lebih baik dari konsep tahap 1. Dan saya yakin optimis ini lebih baik, karena ini lebih bertanggung jawab, lebih fokus, dan kita bisa melihat kinerja dosen dan mahasiswa per perangkat, kan gitu ya. Nah, kemudian Pak Ibu, nah mengenai pertemuan 1 sampai 9 kira-kira itulah yang saya bahas itu, itulah dia proyek kita. Membahas materi pokok, melihat sosiokulturalnya, kuantitasnya, kualitasnya, supaya lebih bagus menyusun dokumennya. Dokumennya harus mengikuti indikator yang saya sebutkan tadi, advance material, pedagogik, TPEC, HOTS, kan gitu. Nah, jadi kalau itu sudah lengkap, tinggal uji coba. Uji coba pertama di peer teaching. Nah, sesudah peer teaching, ada refleksi, melihat kelemahan, kekurangan, apalagi yang perlu ditambahkan, memberikan masukan, saran kritik kepada mahasiswa, kita melihat kelemahannya untuk diperbaiki. Nah, sesudah itu RTL, rencana tindak lanjut, bagaimana model yang siap uji coba PPL, itulah RTL. Nah, kalau udah masuk hari terakhir Triple P, itu adalah mana dokumen yang terbaik, ya, yang sudah mengalami refleksi, revisi, itu yang siap diuji coba di PPL. Itulah guna dari workshop ini. Nah, jadi RPP ini adalah istilahnya, itulah dia senjata guru. Senjata guru menjadi guru yang hebat profesional di kelas. Nah, RPP-nya bagus, pelaksanaannya juga bagus. Nah, kira-kira begitu penjelasan saya, Bapak Ibu. Berikutnya langsung agendanya, saya serahkan kepada Ibu Sukmawarti untuk menjelaskan prosedur per teaching. Prosedur per teaching bagaimana langkah-langkahnya, dari pertama buka jilid, siapa yang merekam, berapa menit per orang, sesudah direkam bagaimana dosen mengirim link rekaman diapakan, kapan diunggah, bagaimana penilaian, itu akan dijelaskan Ibu Sukma lebih detail. Tapi sebelum Ibu Sukma, saya persilakan bertanya kepada penanya mengenai penjelasan saya mengenai konsep jadwal kita. Ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Siapa yang merespon? Siapa? Pak Joni Setiawan, silakan Pak. Boleh dipin aja, spotlight. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Simak bahwa yang dibagikan ke kami adalah di KB dan begitu ya Bu. Dari materi yang dibagikan adalah berasal dari modul profesional dari tiap prodi.
kebetulan saya dapat prodi bahasa Indonesia KB4. Ya, di sini materi yang dekat dari modul 3 KB4 yaitu perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Jadi baru saya judulnya Bu, saya sudah berpikir bahwa nanti saya akan membawakan materi ke siswa saya ini berhubungan tentang perangkat pembelajaran. Jadi bagaimana kira-kira itu Bu? Jadi nantinya ini kalau pada saat nanti saya turun ke lapangan untuk praktek, jadi materi yang saya bawakan membahas tentang materi pembelajaran atau bagaimana Kak Bu? Ya itu saja Bu, terima kasih. Baik, saya buka modul bahasa Indonesia dulu. Kayaknya saya punya. Kalau saya tidak tengok Pak, nanti nggak tuntas saya memberi tanggapan gitu kan. Nah sebenarnya Ibu Kaprodi Ibu Koordinator Bidang Bahasa Indonesia ada di sini ya. Nanti kalau saya kurang-kurang paham mengenai modul Bahasa Indonesia, nanti saya tanya Ibu Lisa. Tapi saya coba buka dulu ya Pak, saya buka dulu untuk Bahasa Indonesia. Modul 4 ya? Modul 3 Bu, KB4. Modul 3 KB4, baik. Iya. Modul 3 KB4. Halaman berapa Pak itu? Biar cepat saya ketik halamannya. Halaman berapa Pak? Saya cari juga Bu, saya buka dulu Bu. Nah tadi tuh ketika saya tadi review bahan ajar, ada Pak Dendi, Bu, analytical exposition kok larinya ke brosur ya, gimana linknya, gimana relationship-nya, sangat relationship. Nah jadi sangat berhubungan. Nah ketika sudah dijelaskan, oh iya Bu, gitu kan, nah jadi saya juga harus tengok, apalagi bahasa Indonesia kan saya halaman? Halaman 67 Ibu. Halaman 67 lah Pak, tunggu ya Pak. Ini halamannya langsung kok nggak ada ya? Nah. Halaman 67. Di mana? Ini apanya? 67, tunggu ya. Gimana caranya supaya dapat halaman 67 langsung nih? Gimana? Oke, nah kita lihat ya. Ke bawah nih nampaknya ya, ke bawah. Tunggu. Oke, ini KB4 kelewatan dong. Tadi KB3, modul 3 KB. Modul 3 KB berapa tadi? KB4. Ya, modul 3 KB4. Modul 3 KB4. Ini modul 3 KB4-nya isinya adalah di bawah Bu, di bawah lagi. Hakikat drama, unsur drama. Masih Lagi, ke bawah. dengan drama. Ke bawah lagi Bu. Udah masuk KB4 Pak. Dari apa dia RPP? Ini Pak, ini Bu. KB4. KB4 ya, perangkat pembelajaran sastra dalam kurikulum 2013. Inilah dia materi pokoknya kan gitu. Nah kalau tadi KB3 drama ya,
drama, kalau nggak salah saya. Nah, KB3-nya drama, KB4-nya perangkat pembelajaran sastra. Kok saya menjelaskan perangkat? Nah, perangkat apa ini? Perangkat pembelajaran sastra. Saya tengok ke dalam dulu, Pak. Nah, cara mengetahui isi dari KB ini apa, kita tengok deskripsi singkatnya. Jadi kita mempelajari perangkat pembelajaran sastra, bagaimana RPP-nya, IPK-nya, tujuannya, medianya, ya, membuat RPP lah ini untuk mengajarkan tentang sastra ya. Nah, kemudian menyusun perangkat pembelajaran, petunjuk belajar, bacalah, bertanda, mampu menyusun. Ya udah jelas kan Pak? Memang jelas, Bapak itu CP-nya itu siswa Bapak harus mampu menyusun perangkat pembelajaran sastra untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau ini udah jelas CP-nya, nah kan yang lain kan biasanya drama, siswa mampu, kalau dia di kognitif, siswa mampu menjelaskan fungsi dari drama, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur dari drama. Kan itu kalau CP-nya di KB 3 drama. Ini CP-nya mampu menyusun perangkat pembelajaran sastra untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Itu bunyi CP-nya. Kemudian, Jadi kalau Bapak silakan. jadi untuk siswa SMK itu Bu sudah dituntut untuk belajar perangkat pembelajaran Bu. Karena kebetulan saya jenjang yang saya ajar itu SMK Bu. Nah, ini si modulnya kan Pak. Berarti ini kan sudah menjadi yang dibahas oleh pengembang kurikulum bahasa Indonesia ini. Nah, kalau saya bandingkan ke bahasa Inggris, tidak ada KB kami mengajari siswa mampu mengembangkan perangkat pembelajaran. Tidak ada di bahasa Inggris seperti ini. Kenapa ada bahasa Indonesia seperti ini? Ini tanggung jawab dari pengembang kurikulum bahasa Indonesia di tingkat nasional. Nah, tapi kalau saya secara pribadi, saya menilai pengembang kurikulum bahasa Inggris itu bekerja bagus. Saya benar-benar mengapresiasi perkembangan kurikulum bahasa Inggris sekarang. Benar-benar sesuai dengan tuntutan zaman, teknologi informasi sekarang. Nah, tapi kalau di modul ini ternyata diminta ini sudah disusun oleh pengembang bahasa di nasional, Pak. Jadi jelas di sini Bapak harus mengajarkan siswa Bapak mampu menyusun perangkat pembelajaran sastra. Oke. Nah, coba saya scroll ke bawah. Modul 6 dengan Ibu siapa waktu itu, Pak? Siapa dosennya? Waktu KB4 modul apa ini 3 ini dengan siapa dosennya? Saya Bu, Ibu Nirmawan. Bu Nirmawan waktu itu memahami konsep ini ke Pak Joni gimana, Bu? Nah ini kan Bu, memang kemarin kami tidak sempat sampai kemari karena waktu. Tapi kan ketika saya melihat di modul ini Bu, ini kan kalau kita lihat dari perangkat pembelajaran sastra dalam kurikulum 2013, kalau saya yang melihat, ini kan pembuatan RPP. Nah, dalam modul ini kan memang dilihat yang akan disampaikan itu adalah pembuatan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, memang kami tidak sampai kemari karena saya membaca pada modul ini, sepertinya modul ini memang menyampaikan bahwa bagaimana kita itu membuat RPP. Nah, kalau kita melihat dalam pembelajaran dari tingkat SMP sampai dengan tingkat SMA, materi perangkat pembelajaran ini kan memang tidak ada seperti itu. Materi perangkat pembelajaran ini tidak ada. Mungkin makanya kemarin kami juga tidak sampai kemari. Kalau saya membaca, mungkin apakah ini hanya sebagai contoh. Kalau saya menganggapnya kemarin begini Bu, ini sebagai contoh bagaimana dalam pembelajaran sastra ini membuat RPP-nya seperti itu. Karena di sini memang sampai ke bawah dia dijelaskan bahwa bagaimana kita membuat RPP tersebut.
Seperti itu. Sesuai dengan C1, C2 sampai dengan C6. Seperti itu dia. Nah, kalau kita melihat secara analisisnya kan Bu, tidak ada penyusunan perangkat pembelajaran di SMA ataupun di SMP seperti itu. Baik, pertanyaan saya, apakah di modul 1, modul 2, modul 6 itu ada RPP dikasih contoh gini? Enggak kan? Coba dilihat Tidak ada, Bu. kan? Tidak. 3 sama 6 ada? Modul 6 bentar ya, Bu. Bentar ya, Bu. Ada Bu, sama penyusunan perangkat pembelajaran teks berbasis genre, tapi dia Memang dia kasih sama-sama ada. contoh RPP dikasih. Nah, gimana Bu? Contoh RPP untuk modul 6 pun sama kayak yang ada di modul 3 ya? Iya Bu. Iya. Nah, jadi di modul 6 KB berapa dia? KB 4 juga Bu. KB 4. Terakhir. Baik. Nah, judul modul 3 apa judul utama modul 3? Kalau seperti bahasa Inggris, English for Public Communication, ada for Social Communication, judul kesastraan, baik. Kemudian Kesusastraan. judul utama? Kesusastraan Bu. Kesusastraan. Genre Kesusastraan. Indonesia. Yang Genre sastra. kesusastraan, yang ke-6 genre teks bahasa Indonesia. Nah, jadi agak aneh ya di bahasa Indonesia ini ada di KB 4 kalau kesusastraan dia kasih contoh RPP-nya. Di genre ya, genre teks ada contoh RPP-nya. Apakah itu menjadi materi ajar? Ya kan gitu kan? Nah, kira-kira ini saya pun tidak bisa memberi jawaban yang jelas dia kayak ngasih jawaban 1 tambah 1 dengan 2 gitu ya. Nah, saya rasa ini jadi masukan ke pusat ini, modul bahasa Indonesia ini bagaimana ini? Catatan aja lah dulu ya. Coba ya, saya nggak berani menjawab sekarang apakah KB 4 di modul 3 dan 6 ini masuk materi pokok yang itu materinya kita ajarkan, atau dia hanya contoh bagaimana membuat RPP ngajar kesusastraan dan teks, bagaimana modelnya. Saya rasa saya butuh waktu untuk melihat isi RPP-nya dulu, dan nggak bisa dijawab sekarang. Gini aja Pak Joni, Ibu Nirmawan dengan Ibu Koordinator Bidang Studi, saya nimbrung-nimbrung aja lah di sini kan. Yang paling paham, paling ahli di sini pastilah dosen bahasa Indonesia kan gitu. Pak Joni gini aja, nanti Ibu Nirmawan dengan Ibu Lisa itu nanti akan mencek isi RPP-nya. Kalau memang isi RPP-nya itu seperti petunjuk membuat RPP ngajar sastra, dia itu hanyalah contoh, bukan yang menjadi materi ajar. Nah, ya kita diskusi dulu dan kita putuskan, walaupun keputusan yang sebenarnya itu harus konsultasi dengan panitia yang mengurus modul bahasa Indonesia pula itu. Tidak bisa saya tanya itu tim PPG pusat itu. Nah, ya Pak Joni ya. Ya Bu, jadi di sini Ya, Bu, Bu, siap, kalau kita siap. melihat K4 sesuai 11. Jadi di sini bagaimana PP yang tertera dalam K13 itu juga tertera sama seperti yang ada dalam KB 4 ini. Seperti itu dia. Cuman di sini dia membedakan, dia nanti di sini diberitahu dia bagian level kognisinya itu dibedakan mana lots, mana host gitu. Jadi sudah dijelaskan secara detail sebenarnya dari KI-nya, dari KAD-nya, semuanya lengkap Bu di sini. Bagaimana kita membuat RPP dalam kurikulum 2013, begitulah di sini bentuknya.
Ya, Ketika saya memang sudah saya analisis juga ini, ketika saya mau mengajarkan kemarin juga saya melihat loh, ini kan contoh RPP gitu saya lihat. Dan kebetulan kami tidak sampai ke sini karena waktu diskusi dengan ini kan menarik dan terus sampai akhirnya kami tidak sampai kemari. Tapi kalau saya berpikir kenapa akhirnya tidak kami putuskan ke sini, karena saya melihat pada dasarnya ini adalah pembuatan RPP. Di sini ada pendahuluan, ada inti, begitu, ada kegiatan sampai dengan pada penutup seperti itu. Kemudian di bawahnya nanti dijelaskan bagaimana proses pembuatan penilaiannya, seperti itu dia. Jadi dianya lengkap, Bu, seperti pembuatan RPP ke-13. baik. Oke, terima kasih banyak Ibu Nirma dan Ibu Lisa. Saya percaya Ibu berdua bisa mencari keputusan terbaik. Nah, jika ini hanyalah contoh RPP dan tidak menjadi bahan ajar praktek peer teaching dan PPL, maka Pak Joni dipersilakan bebas memilih materi pokok lain ya. Nah, dengan Ibu di modul 6 juga seperti itu. Ini lebih lanjut dibahas sesudah Zoom meeting ini. Jadi diskusi internal aja ya. Nah, oke Pak Joni. Oke. Nah, berikutnya penanya kedua, cuma 3 penanya dulu untuk saya. Penanya kedua. Bisa buat apa? Link absen. Ya. Atau telepon Sufi. Telepon Sufi. Berarti semua Sufi. Bapak Ibu semuanya, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk sekarang ke prosedur pelaksanaan peer teaching. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar ya, karena banyak miskonsepsi di sini. Nah, saya mengundang Ibu kandidat dokter Sukmawarti MPD untuk menyampaikan prosedur peer teaching, refleksi, tindak lanjut dalam workshop Triple P ini. Silakan Ibu. Ibu sudah dibuat co-host. Dengan Pak Sujarwo dengan Ibu Sukma. Pak Sujarwo mana, Bu? Nah, Ibu duluan ya, Bu. Ya. Sudah dibuat co-host Ibu Sukma. Nah. Sukma, nama Ibu apa di Zoom? Ibu harus join Zoom supaya jadi co-host, Bu. Ya. Thank you, Randy. Saya akan mengirimkan link untuk mengisi form absen. Mahasiswa, dosen, dan guru pamong harus mengisi absen. Itu menjadi laporan kita. Semua Zoom meeting yang kita laksanakan harus lengkap laporannya. Selamat sore, Ibu. Ibu Sukma sedang join. Selamat sore, Ibu. Sebelum pindah ke Ibu Sukma bisa bertanya, Bu. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Dari Papua ya, Pak, kata Ibu. Iya. Oke, Pak. Iya, terima kasih. Iya, Herman Covid dari Papua. Ibu, jadi yang saya tangkap dari penjelasan Ibu tadi, kita memilih 1 KB untuk 3 RPP. Kita memilih 1 KB, artinya kita sudah dibagi oleh Ibu Lisa dalam 1 KB, kegiatan belajar. Nah, di situ kita membuat 3 RPP, Ibu, berdasarkan 3 KB itu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah setiap RPP itu kita beda dosennya atau RPP 1 sampai RPP 3 sama dosennya? Ya, terima kasih. Oke, Pak. Nah, satu kata kunci awal, Pak, materi pokok sama dengan KB, 1 KB. Nah, jadi contoh materi pokok, saya lihat bahasa Indonesia aja langsung. Sebentar ya, Pak. Ini suaranya, Bu. Modul 1 aja. Apa? Modul 1, ejaan dan tanda baca. Saya langsung ke contoh bahasa Indonesia. Bapak dari bahasa Indonesia kan, dari Papua? Iya.
Indonesia. Papua di mana, Pak? Di Jayapura, Ibu. Oh, Kota Kota Jayapura. Nah, LPTK baru yang sering jumpa dengan saya itu dari Musamus Merauke, Pak. Oh iya. Nah, ini saya coba tengok KB3 genre drama dalam kurikulum 2013. Itu KB3. Nah, KB3 genre drama ini, Pak, supaya tuntas, berapa pertemuan alokasinya? Cukup 1? Enggak. 3 bisa. 3. Nah, jadi dari awal sekali saya sudah meminta kita kata kunci berbasis KB. Kalau udah berbasis KB, 1 KB itu, Pak, tidak tuntas 1 pertemuan. Ada yang dapat 2 pertemuan, ada yang 3, ada yang 4. Yang lazim di bahasa Inggris, 1 KB itu alokasinya 2, 3, 4. Nah, kalau mengenai perhitungan alokasi waktu, itu sebenarnya sudah dihitung waktu di awal semester. Berapa minggu efektif dibagi jumlah materi pokok. Nah, materi pokok 1 semester Bapak selama ini kira-kira berapa banyak, Pak? Yang lazim? Kalau ini 96 biasanya. 6. Berapa rata-rata, Pak, minggu efektif 1 semester yang memang digunakan untuk tatap muka? Itu biasanya 14 minggu ada? 1 semester berarti 4 kali, iya 14. 4 kali 5 lah dulu, Pak, katakan. 20, Nah, 20, Bu. 20. Nah, KB-nya berapa tadi, Pak? KB 1 semester tadi Bapak bilang berapa? Ya, kalau bahasa Indonesia kayaknya 96, Bu. 9 KB. Nah, jadi 14 bagi 9, Pak, berapa? Rata-rata kan minimal 2. Iya, 2. 1 KB minimal 2 pertemuan. Nah, jadi kalau ada sisa, berarti kita akan alokasikan 3, 4 melihat materi pokoknya tingkat kesulitannya. Nah, jadi saya bisa pastikan untuk KB3 genre drama ini minimal, Pak, 2 pertemuan. Tapi kalau Bapak rasa ini masuk kategori yang sulit dan pembagian alokasi waktu masih berlebih ya, kalau 9 kali 2 masih 18. Kan gitu ya, Pak? Nah, tadi ada sekitar 20-an. Nah, apakah genre ini dapat 3? Apakah KB yang lain dapat 3? Tapi saya ingin menekankan 1 KB minimal 2 pertemuan. Maka, karena kita sudah sepakat berbasis KB, cara menyusun RPP-nya materi pokok, genre drama dalam kurikulum 2013. Kita sebutkan, apa itu? Yang pertama KD. KD-nya untuk genre ini otomatis ada KD kognitif dengan angka 3, Pak. Nah, seandainya urutan materi ajar genre drama ini di urutan materi pokok dia 8, maka dia 38. Bunyi KD-nya. Bunyi KD kognitif. Karena dia KI 3. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Bunyi 3 kognitif. KI 4 psikomotorik. Bunyi KD 4 psikomotorik. Nah, maka bunyi KD 3 itu masih meminta ranah kognitif, yaitu mampu mampu mengidentifikasi, mampu menyebutkan, mampu menganalisis secara sederhana, mampu membandingkan. Nah, kalau dia, Pak, sudah masuk ke KI 4 psikomotorik, yang kalau 2 pertemuan berarti di pertemuan kedua, maka bunyi kata operasionalnya adalah siswa mampu menyusun teks lisan dalam bentuk bla bla bla. Nah, mungkin KI 4-nya bunyinya menyusun teks tulisan, yang tadi lisan tulisan, kan gitu, Pak. Nah, jadi Bapak
Sudah diuraikan KD-nya, diuraikan tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya, ada di kolom itu kan Pak, ada di kolom tadi, IPK. Nah, Bapak jelaskan media ajar yang dipakai untuk menuntaskan kedua KD itu, kemudian langkah pembelajarannya bagi dua. Pertemuan 1. Pertemuan 1 tuntaskan KI 3. KI 3. Apa yang dituntaskan? Nengok IPK-nya. Nah, disusun tuntaslah KI 3. Pertemuan 2, KI 4. Nah, seandainya Pak John Redrama ini dapat 3 pertemuan, berarti pertemuan 1 kognitif, pertemuan 2 psikomotorik dalam bentuk lisan, pertemuan 3 psikomotorik bentuk tulisan. Kenapa urutannya harus kognitif dulu? Supaya mereka itu mengetahui dulu konsepnya, kemudian mampu meng-create, memproduksinya. Nah, misal Bapak sudah kasih teori drama, genre drama ini. Selesai kognitif, mereka mampu menyebutkan fungsi genre drama, mereka mampu menyebutkan unsur-unsur drama, mereka mampu menjelaskan, menganalisis. Nah, sesudah selesai pertemuan 1 kognitif, Bapak memberikan, waalaikumsalam Pak, salam. Bapak mampu memberikan instruksi di akhir pertemuan 1 untuk project based learning kita menuntaskan capaian psikomotorik. Bapak kasih instruksi. Jadi untuk psikomotorik memang di pertemuan 1 sudah diberi instruksinya supaya tercapai project based learning-nya, Pak. Project based learning kan kita suruh mereka itu menghasilkan dalam bentuk lisan tulisan. Nah, jadi di akhir pertemuan 1 Bapak instruksikan supaya mereka kerja kelompok 1 minggu, di pertemuan keduanya hasil proyeknya sudah dibahas, sudah dikoreksi. Nah, kalau ada pertemuan ketiganya, Bapak kasih instruksi untuk proyek pertemuan 3. Nah, Bapak, saya bukan mengajar-ngajari di sini, bukan. Saya hanya diskusi. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini lebih pintar dari saya. Lebih tahu karena pengalaman di sekolah. Nah, kenapa pemerintah sekarang ketika memaksa, saya bisa bilang memaksa kita guru-guru ini, kalau mengajar itu problem based learning, project based learning, contextual teaching. Itu 3 hal yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kenapa ada project learning? Karena ada problem. Apa itu problem yang ditemui di kehidupan sehari-hari? Kontekstual. Kan gitu. Kontekstual sesuatu yang memang kita hadapi dan kemungkinan akan kita hadapi di masa depan. Dan ada di situ masalah yang perlu dicari solusi, ada harapan di situ. Kalaupun tak masalah, tapi kalau kita punya keinginan jadi masalah, Pak. Masalah itu tidak selalu itu memang masalah, tapi masalah bisa karena kita berharap tinggi. Definisi masalah, Pak, itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bapak, mungkin Bapak jurusan kimia. Saya kok nyuci piring kok keriput aja tangan saya, ya. Nah, piringnya bersih, tangan saya hancur gitu. Jadi Bapak itu akan punya harapan, punya pandangan ke depan. Bagaimana ya membuat cairan cuci piring yang membuat tangan tetap lembut? Masalah enggak itu, Pak? Masalahnya muncul dari apa? Karena Bapak terlalu tinggi angan-angan, tinggi harapan. Gitu dia. Oke ya Pak ya, saya mau giring ke situ. Jadi masalah itu bisa juga masalah yang terjadi di lapangan yang perlu memang untuk diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan menjadi duri dalam daging. Ada juga masalah itu Pak, karena kita harapan kita terlalu tinggi. Oke Pak. Nah, jadi masalah itu solusikan, ada solusi yang harus dieksekusi sifatnya, ada yang harus ya diikuti terus sampai dapat prototipe yang hebat, yang bagus, yang siap diluncurkan. Nah, maka problem based learning jadinya basis Bapak. Nah, ada juga problem based learning karena menginginkan hal yang lebih tinggi, yang lebih hebat. Nah, kemudian dituntaskan dengan project based learning. Itulah dia yang diminta pemerintah Pak untuk KI 4. KI 4. Nah, dengan menjalankan project based learning, apa hebatnya bagi pendidikan bangsa Indonesia? Yang pertama Pak, kalau pernah dengar teori short term memory, long term memory. Short term memory, long term memory artinya daya ingat, daya tangkap,
jangka pendek, jangka panjang. Saya tanya Bapak, kalau Bapak dengar-dengar aja, dibandingkan Bapak lakukan, Bapak kerjakan, Bapak presentasikan, mana yang membuat Bapak akan ingat? Melakukan dan presentasi. Bukan, itulah kata kunci project based learning, Pak. So you ask the student to do the project, they do. Mereka terjun ke materi itu, mereka lakukan, mereka laporkan, mereka presentasikan. Mereka tidak hanya mendengar penjelasan guru gitu. Nah, itu sebenarnya tujuan dari project based learning itu, Pak. Oke ya, Pak. Iya. Pak, oke, Pak. Saya kalau bicara memang begini, Pak, gayanya jangan salahkan saya. Memang udah gaya saya. It's my style. Iya, Pak. Iya, Ibu. Orang gitu ya, itu style dia, itu memang style. Kalau orang menganggapnya itu terlalu berapi-api, terlalu mengajari, memang gaya, udah sudah gayanya, aslinya emang gitu, Pak. Iya, Ibu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi, Bu, apa satu dosen itu untuk 3 RPP itu atau RPP itu beda dosennya? Pak, kita berbasis satu perangkat harus tuntas satu dosen. Masa dosen yang mengidentifikasi lain yang menyempurnakan dokumen lain? Tidak boleh. Jadi kalau materi pokok Bapak genre drama ini, Pak, itu tuntasnya harus dengan satu dosen. Identifikasinya dengan dosen yang sama, penyusunan dokumennya harus dosen yang sama. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, jadi harus ada format yang saya minta itu per dokumen, per perangkat hanya dosen yang sama, tak boleh campur-campur. Kecuali dosennya duduk berdua sama Bapak di situ. Beda, Pak. Tapi kalau dosennya tidak ada di situ, tidak ada di tempat yang sama, menyaksikan uraian kegiatan A sampai Z, itu tak boleh. Tak boleh ada dua dosen yang berbeda. Kecuali sama-sama di situ mulai dari awal sampai akhir. Itulah namanya workshop. Kan gitu. Oke, Pak. Iya, terima kasih. Saya sudah mengikuti format itu kok. Saya tidak sanksi lagi kalau Ibu Lisa selalu rajin menelpon saya, menghubungi saya gitu. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Penjelasannya. Saya Bu, selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Pak Satria Bu. Boleh bertanya Bu? Ini orang kita nih, ini orang Sumatera, Medan. orang Medan. Tapi ya. Ya Medan saya Bu. Iyalah Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Saya mau juga menanggapi penjelasan Ibu itu juga. Terima kasih Bu. Saya setuju dengan misalnya satu dosen dengan perangkat yang kita sampaikan nanti waktu pre-teaching dia. Kemudian yang menanggapi tentang pertanyaan Pak Joni tadi Bu, yang itu dengan menyusun perangkat itu memang udah kami rembukkan di dalam grup namanya Google Meet kami di grup Prodi Bahasa Indonesia, dan akan kami munculkan di sini. Dan itu tidak mungkin bagaimana seorang guru itu menyuruh siswanya membuat perangkat, karena itu tugas kita sebagai guru, kami sebagai guru. Jadi tadi Ibu mengatakan memberikan kebebasan. Kemudian yang mau saya tanyakan Bu, kami udah menyusun sebenarnya di awal mengenai untuk pre-teaching kami itu mengenai apa yang kami ajarkan semester 1, semester 2. Kami memilih yang kami susun sesuai dengan kemampuan kami. Kemudian muncul lagi agenda bahwa berdasarkan modul, jadi dia ada pengulangan kembali. Jadi kalau bisa, kalau usul, karena memang udah kami persiapkan dan kami sudah mempersiapkan lebih awal, dan itu pilihan. Kalau menurut pandangan saya, apakah alangkah lebih baiknya kami itu dia mengajarkan bahan yang kami pilih. Terima kasih. Oke Pak Satria. Nah memang Pak, di perangkat 1 itu ada beberapa guru dipaksakan harus mengurus itu. Kenapa? Karena ada tuntutan dari pusat Pak untuk membuat modul tandingan. Kira-kira gitu kata ekstrimnya. GTK Pusat itu menuntut LPTK mampu membimbing mahasiswa membuat modul tandingan. Jadi modul ini Pak, kita tandingkan, kita buat yang lebih inovatif, yang lebih baik LKPD-nya, yang lebih baik bahan ajarnya lebih advance. Nah, jadi untuk perangkat 1 Pak, kita nggak bisa milih Pak. GTK yang minta Pak, kayak mana mau melawan pusat? Bapak lah dulu saya tanya dulu.
Nah, GTK dari pusat bilang, buat modul tandingan. Kalian buat modul yang lebih hebat dari modul yang kami kasih, katanya. Nah, makanya Bapak Ibu dituntut membuat modul sesuai dengan modul yang dikasih pusat. Tapi untuk perangkat 2, 3, Pak, Bapak bebas memilih. Bebas. Nah, dan saya ingatkan, walaupun materi pokok yang ada di dalam ini Bapak nggak tengok di silabus selama ini, itu karena modul ini Pak rencana masa depan. Modul yang dikasih pusat ini Pak, ini kami dapat mana yang banyak memakai jasa profesor, memakai jadi tidak salah kita ditantang untuk membawa ini di kelas kita, Pak. Saya kasih contoh bahasa Inggris nih. Saya bahasa Inggris, memang itulah contoh konkret. Kan di indikator, apakah dosen memberikan contoh konkretnya? Terpaksalah saya bahas bahasa Inggris. Kan gitu Pak Satria. Di bahasa Inggris, Pak, mahasiswa itu komplain gitu. Bu, kayak mana ngajarkan graphic organizer ini, infographics ini, comparative ini, historical recount ini, historical report ini. Karena selama ini tidak ada, Pak. Tapi materi yang ada di modul sekarang itu pasti rencana ke depan, dan saya yang sudah mengalami perkembangan kurikulum mulai dari 2002 sampai sekarang, saya akui sejujur-jujurnya pengembang kurikulum bahasa Inggris itu sudah bekerja bagus, sudah bekerja hebat. Karena materi pokok yang ada di modul ini memang menjawab tantangan zaman. Gitu Pak, jadi kita nggak boleh di zona comfort, zona menyenangkan, itu aja lah kuajarkan, itu selama ini yang kuajarkan, gitu. Bapak bilang gitu. Padahal pengembang kurikulum udah kerja keras Pak tahunan membuat modul ini. Praktekkan Pak. Apalagi sekolah Bapak, sekolah favoritnya saya tengok. Sekolah yang hebatnya saya tengok Pak. Nah, jadi latar belakang sekolah Bapak mendukung Pak untuk mempraktekkan ini. Nah, jadi Bapak, wah ini kan belum pernah. Disitulah tantangannya. Kalau Bapak bisa mensukseskan ini, nilai tambah sama Bapak. Semangat Pak Satria, kata Ibu Lisa. Tengok Bu Lisa dulu. Semangat Pak, katanya. Bu Lisa, coba disorot dulu Bu Lisa Pak. Dek, coba disorot Bu Lisa. Kasih semangat dulu Bu Lisa dulu. Lisa. Oke, inilah kalau instrukturnya orang muda semua. Nah, inilah dia akibatnya. Akibatnya kalau muda semua itu lebih TikToker, lebih IG, ya kan, lebih YouTuber ya. Maklum ya, kami itu saya ngerasa generasi muda juga. Kita itu masih berbasis TikTok, IG, YouTube, tapi diarahkan saja gitu. Oke Pak Satria, semangat Pak Satria. Oke Bu, terima kasih Bu. Nah, saya rasa cukup. Saya serah Pak Sujarwo duluan ya, Bu? Pak Jarwo duluan kah? Ibu Sukma duluan. Untuk prosedur peer teaching, kami persilakan kepada Ibu Dr. Randa Sukmawarti MPD. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Abni. Udah bisa di-share materi? Ada yang gunanya ikut ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, dan Bapak Ibu guru-guru mahasiswa PPG. Nah, berikut akan saya sampaikan tentang peer teaching ya Bapak Ibu ya. Peer teaching. Saya share dulu.
Oke. Besar sedikit ya Bapak Ibu. Jadi di hari besaran. Kelihatan Bapak Ibu? Kita sambil menjelaskan ya. Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar, Bu, dengar. Dengar, Bu. Nah, jadi pelaksanaan peer teaching ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melahirkan 3 perangkat dokumen pembelajaran, 3 set maksudnya ya, 3 set perangkat pembelajaran, nanti Bapak Ibu menyiapkan 1 set untuk peer teaching. Nah, tentunya peer teaching ini kegiatannya tidaklah selama yang Bapak Ibu cantumkan di dalam RPP dokumen yang telah Bapak Ibu susun, namun ini dipertimbangkan karena waktu yang terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu, beberapa kegiatan dalam peer teaching bisa nanti dilewatkan gitu. Misalnya proses tanya jawab. Nah, Bapak Ibu kita minta tetap ada proses bertanya, tetapi tidak menunggu lama siswa mengerjakan yang Bapak Ibu tanyakan tadi. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilewatkan sehingga meminimalis ya waktunya ya, sehingga kita dapat memenuhi waktu yang kita tetapkan. Karena Bapak Ibu, peer teaching ini dilaksanakan selama 2 hari. Nah, 1 harinya itu dilaksanakan selama 7 jam pelajaran melalui Vicon. Nah, karena durasi pelaksanaan peer teaching itu adalah 7 jam pelajaran, sementara Bapak Ibu udah dibagi 3 kelompok ya. Jadi ada kelompok pertama, kedua, ketiga. Masing-masing kelompok itu bisa 11 ataupun 12 ya, 12 mahasiswa. Nah, jika 12 mahasiswa berarti 1 hari itu ada 6 mahasiswa yang akan melaksanakan peer teaching. Oleh karena itu disesuaikanlah waktunya ya. Nah, misalnya setelah karena ada pengantar nanti Bapak Ibu dari dosen ya. Jadi ada juga waktu untuk pengantar yang diberikan oleh dosen di dalam pelaksanaan peer teachingnya, sehingga mungkin waktunya tidak lagi penuh untuk melaksanakan peer teaching 7 JP ya, 7 JP tadi. Nah, misalnya Bapak Ibu punya waktu 60 menit ternyata, nah setelah dibagi ya, setelah dibagi sebanyak mahasiswanya, jadi misalnya 60 menit nih. Nah, waktu untuk dialokasikan untuk Bapak Ibu mengajar bukanlah 60 menitnya, karena kita berharap ada tanggapan yang akan diberikan baik oleh dosen maupun mahasiswa lainnya. Nah, terkhusus mungkin untuk Bapak Ibu guru pamong ya, akan diberi kesempatan melihat tadi bagaimana pelaksanaan peer teaching, dan ada beberapa masukan-masukan yang ini nanti akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang melaksanakan peer teaching untuk memperbaikinya. Jadi ada waktu untuk itu. Nah, bisa disepakati Bapak Ibu, ini tidaklah kaku ya pembagiannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu kami serahkan kepada dosen masing-masing, kesepakatan di dalam kelasnya masing-masing bagaimana pengalokasiannya. Namun kita berharap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup itu memang kelihatan hal-hal pokok sesuai dengan instrumen peer teachingnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti setiap Bapak Ibu yang melaksanakan peer teaching tentunya barangkali Bapak Ibu dosennya sudah membagi nanti di hari pertama siapa. Kami berharap yang benar-benar nanti di hari tampil untuk melaksanakan peer teaching ini, Bapak Ibu berada di jaringan yang stabil internetnya, jadi tidak keluar masuk ya. Kami sering mengalami Bapak Ibu itu selalu keluar masuk ya, itu menandakan bahwa kita berada di jaringan yang tidak stabil. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti mengusahakan, mengupayakan tempat Bapak Ibu untuk peer teaching juga dalam jangan ada suara-suara dari
murid-murid di luar kelas ya, di luar kelas yang masuk ke dalam kelas sehingga mengganggu apa yang Bapak Ibu ucapkan itu kadang-kadang kami tidak mendengarnya secara jelas ya. Nah, baik Bapak Ibu yang mengajar maupun nanti mahasiswa lain yang sebagai observernya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ada observer juga ya, mahasiswa yang menjadi observer. Nah, Bapak Ibu kami harapkan juga berpenampilan rapi dan sopan ya, sebagaimana tampilan kita lah ya guru, karena ini peer teaching walaupun masih peer teaching dan lewat Vicon pula ya, tapi kami berharap ini tampilannya benar-benar sebagaimana Bapak Ibu mengajar. Nah, sebelum kegiatan peer teaching ini, Bapak Ibu wajib mengunggah dokumen rancangan kegiatan yang digunakan. Jadi Bapak Ibu boleh pilih ya rancangan kegiatan yang ingin Bapak Ibu terapkan dalam peer teaching. Nah, diunggah pada forum 3C2 ya. Jadi forum 3C2 nanti Bapak Ibu mungkin di dalam sosialisasi di awal juga sudah kita tunjukkan bagaimana tampilannya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, ada juga keterangan di sini ya, sebenarnya sudah ada arahan di dalam form 3C2. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa masuk ke dalam forum Vicon, nanti akan yang membuat linknya adalah dosen. Jadi mahasiswa dan guru pamong nanti bisa bergabung dalam kegiatan peer teaching melalui LMS dengan mengklik enter the room pada menu 3C1. Kami berharap Bapak Ibu semua masuk lewat LMS karena akan terdata bahwa kita terekod menggunakan LMS, jadi bukan dikirim lewat WA ya, lewat WA linknya berusahalah kita untuk masuk di dalam LMS tersebut. Nah, ini bisa dilakukan dengan tinggal klik enter the room, nanti Bapak Ibu dosennya sudah membuat enter the room dan sebagaimana seperti pembelajaran kita selama ini. Nah, kemudian selama kegiatan peer teaching Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dosen akan merekamnya, ini seperti biasa yang kami lakukan juga sebelum-sebelumnya. Jadi ada beberapa video nanti yang akan ditautkan oleh dosen. Nah, video pertama biasanya kita mengantarkan dulu bagaimana pelaksanaan peer teaching yang akan dipandu oleh dosen. Kemudian nanti ini akan selanjutnya ada beberapa video berdasarkan banyak mahasiswa yang ada. Nah, kalau ada 6 berarti ada 6 video yang terpisah. Ini akan ditautkan oleh dosen ya. Ini kewajiban Bapak Ibu dosen. Kemudian selanjutnya nanti ada mahasiswa melaksanakan kegiatan peer teaching melalui link tadi. Namun Bapak Ibu mahasiswa juga merekam kegiatan tersebut secara langsung merekam di tempat Bapak Ibu ya, berarti Bapak Ibu membutuhkan satu bantuan kameramen untuk merekam agar kelihatan sebenarnya kegiatan yang pasnya. Nanti kami akan lihat dari link yang Bapak Ibu kirimkan karena ada kewajiban mengunggah link rekaman peer teaching oleh mahasiswa. Kalau dilihat dari jika Bapak Ibu masuk hanya dari link yang dikirimkan oleh dosen untuk masuk ke kegiatan peer teaching, kegiatan tampilan dan hal-hal lain itu tidak dapat kita lihat dengan jelas Bapak Ibu, sehingga akan menyulitkan dalam pemberian penilaian. Jadi ada 25 ya Bu Afni? 25 atau berapa ya Bu Afni? Penilaian peer teaching ya. Jadi ada beberapa penilaian peer teaching supaya bisa terlihat bagi kami. Jadi perlu bantuan kameramen yang lain untuk merekamnya. Merekam baik suara yang jelas ya dan tampilan yang bagus ya, yang cerah gitu ya dari kamera tersebut. Kemudian Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu melaksanakan peer teaching, Bapak Ibu akan diobservasi oleh 2 orang minimal sebenarnya ya, minimal 2 orang mahasiswa yang lain ya, nanti akan mengisikan hasil observasinya di LK22. Jadi ada LK22
ini nanti akan diisi oleh observer. Nah, nanti jangan lupa Bapak Ibu di LK22 itu menuliskan juga siapa mahasiswa yang diobservasi ya. Jadi di formnya tadi dituliskan juga. Dan tambahkan saja di form tadi. Bapak Ibu bisa mengunduh form LK22 di LMS ya. Nah, observer nanti akan mengunggah LK22 tadi yang telah diisi di forum 3C2. Nah, dengan cara mengklik replay pada topik mahasiswa, nama mahasiswa. Jadi misalnya ada mahasiswa yang sudah melaksanakan peer teaching, nanti akan mengunggah, tadinya sebelum melaksanakan peer teaching sudah mengunggah ya, sudah mengunggah dokumen perangkatnya. Jadi dokumen perangkat ini Bapak Ibu bukan hanya RPP, tetapi kita berharap 5 dokumen tadi ya, 5 perangkat, baik media, RPP, kemudian bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian ya. Nanti ini seperangkat dibuat saja satu file PDF ya, Bapak Ibu, dibuat saja satu file PDF, diunggah nanti. Nah, diunggah dengan nama Bapak Ibu ya. Sini ada caranya ya. Ini udah tertera di dalam LMS di poin 3C2. Nah, begitu tampil nanti kan nama Bapak Ibu yang muncul, sehingga observer itu tinggal klik dari nama Bapak Ibu untuk mereplaynya ya. Nah, bagaimana cara penentuannya? Ini mungkin hanya sebagai contoh Bapak Ibu ya, untuk ketertiban saja agar kita tidak saling mengobservasi. Jadi si A tidak mengobservasi si A, jika mengobservasi si B maka kita berharap B tidak mengobservasi A gitu ya. Nah, nanti untuk ketertiban saja nanti versi lain juga masih bisa dilakukan. Misalnya peserta nomor 1 akan diobservasi oleh peserta nomor 7 dan 8. Jadi nomor urut yang ada gitu ya. Peserta nomor 2 diobservasi nomor 9 dan 10, nomor 3 ini jika jumlahnya 12 ya Bapak Ibu ya. Nomor 3 diobservasi oleh peserta nomor 11 dan 12 dan seterusnya. Nanti ini ada, nanti akan kita kirim juga ke dosen ya, ke Bapak Ibu dosen. Nanti peserta nomor 4, tapi Bapak Ibu mahasiswa bisa juga tahu ini agar bisa mempersiapkan siapa yang akan diobservasi ya. Nah, peserta nomor 4 diobservasi oleh 7 dan 12, peserta nomor 5, 9 dan 11 gitu ya, peserta nomor 6, 8 dan 10, peserta nomor 7 adalah nomor 2 dan 3, peserta nomor 8 itu oleh nomor 4 dan 5, peserta nomor 9 oleh nomor 1 dan 6, peserta nomor 10 diobservasi oleh peserta 3 dan 4, peserta 11, 2 dan 6, dan peserta 12 oleh nomor 1 dan 5. Nanti akan versi lain bisa saja, yang penting tidak saling mengobservasi. Ini sebagai contoh saja. Nah, setelah pelaksanaan peer teaching, Bapak Ibu, nah ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu mahasiswa mengunggah link video rekaman peer teachingnya. Bapak Ibu kan sudah rekam tuh ya pelaksanaan peer teachingnya, yang waktunya utuh, nggak usah diedit, ya linknya saja dikirim, tapi sebaiknya link ini supaya bisa kami melihatnya langsung itu bisa disimpan ke YouTube ya, agar bisa kita lihat langsung. Jadi bukan link nanti kami masuk lagi ke apa, jadi 2 kali. Jadi kita tetap bisa beraktivitas di LMS Bapak Ibu. Kalau enggak kita keluar dulu, nanti baru apalagi ya copy link Bapak Ibu tadi. Nah, jadi bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi link Bapak Ibu unggah dulu di YouTube ya. Nanti kita akan kirim Bapak Ibu semua sudah punya link YouTube bidang studi ya. Jadi baik bahasa Inggris maupun PGSD, bahasa Indonesia, matematika itu sudah punya ya, sudah punya link YouTube-nya, nanti bisa dikirim ke sana, nanti Bapak Ibu bisa unggah ini di 3C3. Jadi ada unggah pelaksanaan peer teaching, isinya Bapak Ibu mengunggah linknya ya, yang rekaman Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dari rekaman tadi, dari rekaman yang utuh tadi,
kami kan cukup jelas melihat ya penampilan Bapak Ibu. Jadi kameramen Bapak Ibu tadi bisa mengikuti arah gerakan Bapak Ibu mengajar, performance-nya jadinya kelihatan secara utuh bagaimana tampilan Bapak Ibu dari wajah atau dari kerapian pakaian dan semuanya termasuk vokalnya jelas ya. Jika Bapak Ibu sudah punya rekaman sendiri, sehingga dosen dan guru pamong dapat menilai pelaksanaan peer teaching tadi dengan melihat rekaman tersebut ya Bapak Ibu. Jadi ini tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam kegiatan peer teaching. Peer teaching ini sendiri adalah merupakan tahap praktek dari penyusunan dokumen perangkat pembelajaran. Nah, saya pikir demikian saja Bapak Ibu, barangkali nanti kami akan menambahkan sedikit tentang ini, barangkali Bu Hafni izin mungkin barangkali juga sama Bapak Ibu bidang studi yang lain sedikit agak berbeda kami di PGSD ya. Nah, jadi sekilas barangkali kita akan menyampaikan di sini bagaimana teknis penyusunan perangkat pembelajaran yang di PGSD. Jadi ini bagian dari penyusunan perangkat tadi, baik dari hari pertama yaitu identifikasi data observasi ini sampai kepada penyusunan dokumen yang 3 perangkat. Kami mengupayakan sebagaimana saran dari Ibu Koordinator Ibu Kaprodi PPG, kami upayakan 1 dosen yang memandu ini. Nah, jadi kalau kita di PGSD nanti Bapak Ibu kita berbasis tema ya, karena pembelajarannya adalah model tematik ya. Namun model pembelajaran yang kita gunakan tetap problem based learning ya. Jadi mengacu kepada problem based learning, perangkat-perangkatnya juga seperti itu. Nah, jadi kita di PGSD dari tetap ke tema, nanti dari tema Bapak Ibu akan menentukan tentunya subtemanya ya, karena tidak memungkinkan tema itu nanti sekian pertemuan. Kita berharap perangkat yang kita lahirkan itu digunakan untuk 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu Bapak Ibu cukup banyak sebenarnya, karena bukan 2 JT, bahkan bisa lebih ya, bisa sampai 5 jam pelajaran karena 1 hari itu. Nah, 1 hari itu Bapak Ibu upayakan subtema tersebut tuntas ya. Jadi kita karena tema itu bisa berapa kali pertemuan, berapa hari gitu ya. Nah, khusus yang tematik. Namun kalau matematika di kelas 6 itu sudah berdiri sendiri, jadi seperti bidang studi. Ya, sebagaimana bidang studinya, tentu materi pokoknya apa, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang tematik nanti lebih khusus akan diuraikan oleh Bapak Sujarwo. Jadi dokumen 1 itu temanya tentu berbeda dengan dokumen 2 dan juga dokumen ketiga. Nah, dari sinilah nanti kita akan melihat ya, bagaimana kita mengaitkan materi-materi bidang studi tadi yang ada di bidang KD-nya ya, akan menjadi muatan pada mata pelajaran pokok yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan PKN. Nah, bisa dikaitkan juga dengan seni karena yang dibawakan oleh guru itu adalah guru kelas itu adalah 5 mapel ditambah tadi mata pelajaran seni tadi ya, jadi bisa ditambahkan tetapi tetap harus ada 5 mata pelajaran pokok tersebut di dalam perangkat dokumen pembelajarannya. Nah, kalau kita tidak terlalu menuntut Bapak Ibu untuk membuat tujuan pembelajaran yang sangat banyak sekali ternyata tidak tercapai pada 1 pertemuan tersebut, tetapi harus mengaitkan dari seluruh mapel pokok tersebut. Barangkali demikian saja sebagai pengantarnya, penjelasan bagaimana
teknis supaya punya gambaran saja Bapak Ibu. Nanti tentunya dosen yang membawakan, memandu Bapak Ibu dalam diskusi pada penyusunan perangkat di hari pertama sampai hari ke-9 akan memberikan penjelasan detail lebih lanjut ya. Mungkin sebagai gambaran saja Pak Sujaro akan mengarahkan agar Bapak Ibu punya gambaran apa tema yang akan dibawakan atau bagaimana mengaitkan tema ya, mengaitkan tema tersebut dari KD yang ada sehingga Bapak Ibu bisa membuat indikator yang memang ada mudah untuk nanti pencapaiannya dalam tujuan pembelajaran. Saya pikir demikian saja, mungkin saya berikan kepada Pak Sujaro. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bu Afni, dan Bapak Ibu dosen, baik yang berhadir di sini maupun yang berhadir dalam tatap maya. Kemudian Bapak Ibu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Nah, terima kasih Bu Sukma tadi sudah mengantarkan untuk menyampaikan tentang gambaran dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jadi perangkat pembelajaran ya, di tahapan kedua ini Bapak Ibu, ini kan tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran ini merupakan aktivitas atau kegiatan dalam menyusun dokumen perancangan pembelajaran yang terdiri dari 5 perangkat ya Bapak Ibu, atau satu set ya, satu set itu isinya 5 ya Bapak Ibu. Jadi dimulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, LKPD, dan penilaian. Ya, jadi 5 itu satu set. Nah, jadi Jadi dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu, jadi penyusunan dokumen itu menyusun 5 perangkat itu. Nah, yang di dalamnya itu memuat beberapa hal, yakni mengakomodasi high order thinking skill ya Bapak Ibu, kemudian terintegrasinya kemampuan mengajar guru dengan teknologi ya, dengan penggunaan teknologi. Jadi TIPEC ya. TIPEC ya, yang biasa diistilahkan dengan TIPEC. Jadi kalau saya ngikut bicara Bakmi, technological, pedagogical, and contents knowledge. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang menjadi perhatian apa Bapak Ibu dari 5 ini? Nah, jadi yang paling mendasar dari perangkat pembelajaran ini itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi untuk PGSD Bapak Ibu, jadi seperti yang disampaikan Ibu Sukma tadi, bahwasanya untuk PGSD itu khasnya itu adalah tematik ya, tematik. Jadi dalam komponen RPP itu paling atas adalah judul, kemudian identitas sekolah seperti satuan pendidikan, kemudian kelas semester, kemudian alokasi waktu ya, alokasi waktu, kemudian muatan terpadu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sana ada muatan terpadu. Kemudian selanjutnya menuliskan kompetensi inti dan melanjutkan dengan kompetensi dasar. Nah, jadi kalau ada muatan terpadu ya Bapak Ibu, nah jadi bisa saja muatan terpadu ini itu terdiri dari beberapa bidang studi. Jadi seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Sukma, jadi
muatan terpadu itu bisa terdiri dari 3 bidang studi, 2 bidang studi atau lebih. Jadi misalkan kalau 2 bidang studi bisa matematika dan bahasa. Nah, jadi kalau di sana muatan terpadu, jadi bisa saja Bapak Ibu muatan-muatan yang ada di matematika dan bahasa Indonesia itu terpadu dalam satu informasi ya, satu informasi yang dikemas dalam bahan ajar, kemudian penyajiannya diperkuat dengan media pembelajaran, kemudian untuk memantau perkembangan prestasi siswa itu melalui lembar kerja peserta didik, dan untuk memastikan keberhasilan semua itu melalui penilaian. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk melihat untuk melihat ketercapaian kurikulum ya Bapak Ibu yang diawali dari kompetensi inti dan KD, maka setiap guru itu harus menurunkan tanda-tanda pencapaian kurikulum. Apa itu? Yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi Bapak Ibu untuk muatan terpadu ini, Bu Sukma, kira-kira berapa? Iya, Bapak Ibu, jadi mengingat Bapak Ibu, mengingat bahwasannya untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini kan dilaksanakan selama 14 hari atau 96 JP ya. Nah, kemudian ini terbagi ke dalam beberapa tahapan. Jadi ada identifikasi masalah dan rencana aksi, kemudian penyusunan dokumen, rancangan pembelajaran, peer teaching, refleksi, dan RTL. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan untuk menyusun itu semua kan diperlukan waktu ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan itu, ini kan untuk PGSD, maka terkait juga dengan muatan terpadu. Nah, muatan terpadu itu berarti minimal 2 ya, minimal 2. Nah, kemudian maksimalnya itu adalah semua bidang studi. Jadi Bapak Ibu bisa saja kita ambil titik tengahnya paling tidak 3 ya. Ya Bu Sukma 3 ya. Jadi Bapak Ibu yang di program studi PGSD, jadi muatan terpadunya 3 ya, 3 bidang studi yang disesuaikan dengan waktu. Ya, bidang studi pokok ya Bapak Ibu. Jadi itu kan ada SBDP Bu ya. Nah, itu tidak termasuk pokok ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada 3 ya. Kemudian nanti disesuaikan dengan waktu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sukma tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk setelah KD itu kan ada indikator ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sana nanti Bapak Ibu memperhatikan proses menurunkan indikator itu agar mengakomodasi high order thinking skill ya, high order thinking skill. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya ini sudah mengunduh, mempelajari atau bahkan sudah menguasai bahan pembelajaran yang sebenarnya sudah disajikan dalam pendalaman materi, ya, pendalaman materi di setiap modul itu kalau tidak salah ya Bapak Ibu, setiap modul. Nah, di sana sudah ada. Nah, itu yang berkaitan dengan taksonomi Bloom ya Bapak Ibu. Kemudian ada 4 dimensi sebenarnya, dimensi kognitif, afektif, psikomotorik, dan dimensi pengetahuan. Kemudian untuk memperkuat itu ada dimensi tabel taksonomi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengakomodasi high order thinking skill, jadi Bapak Ibu bisa berfokus di taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom. Nah, jadi Bapak Ibu, saya pikir itu hal yang paling penting ya Bapak Ibu untuk proses
pengembangan perangkat pembelajaran yang dimuarai dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu, ini kan sebagai gambaran, jadi jelasnya nanti tentunya pada saat waktu ya, sesuai waktu atau tahapan pengembangan perangkat pembelajaran yang yang didampingi oleh dosen dosen pendamping masing-masing. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Sukma, Bu Hafni. Terima kasih, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sujarwo, nah ada memang exception untuk PGSD ini, dia bertema tematik, maka atas kesepakatan kami begitulah jadwalnya. Mohon pengertian kepada Bapak Ibu yang bergabung di PGSD, untuk pertemuan 19 itu hanya boleh satu nama di satu kelompok. Nah, Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 25 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Boleh dengan cara raise hand. Baik. Nah, untuk tambahan dari saya khusus untuk Bapak Ibu guru pamong yang hadir di sini, saya bisa melihat ada beberapa guru pamong yang hadir di sini. Bapak Ibu guru pamong itu akan masuk ke LMS, bergabung dengan kelas itu mulai per-teaching. Jadi guru pamong itu akan aktif mulai per-teaching 2 hari. Tugas guru pamong ikut melihat, mengobservasi mahasiswa melakukan peer-teaching, kemudian hanya memberikan kritik saran. Kalau untuk grading, penilaian peer-teaching, hanya DPL saja Bapak Ibu guru pamong kami, tapi kami akan melihat bagaimana Bapak Ibu memberi sumbangsi kepada mahasiswa untuk memperbaiki mulai dari perangkatnya dan penampilannya waktu peer-teaching. Nah, jadi nanti ada kolom yang akan kami isi di akhir laporan kinerja dosen dan guru pamong. Yang pertama itu adalah jumlah durasi sinkronus. Yang kedua, jumlah time spend, apakah sudah memenuhi kewajiban. Yang ketiga, kolom penilaian grade, saran, komentar. Nah, ada 3 kolom penilaian kami. Nah, ada 3 checklist. Apakah dosen atau guru pamong memberikan saran dan kritik kepada semua mahasiswa yang dibimbingnya dan sangat bersifat membangun? Itu 1 kolom. Kolom berikutnya, apakah dosen dan guru pamong memberikan saran kepada semua peserta, semua mahasiswa bimbingannya, tetapi masih belum memberikan contoh yang konkret? Itu kolom kedua. Kolom ketiga, apakah dosen dan guru pamong tidak memberi saran dan komentar kepada semua? Nah, jadi ada 3 penilaian. Yang A, semua diberi komentar bersifat membangun. Yang B, memberi saran komentar kepada semua mahasiswa bimbingnya tapi belum memberikan contoh yang konkret, atau bisa dikatakan belum membangun, kita rasa masih kurang, tidak ada konkretnya. Kemudian yang ketiga, tidak semua. Nah, jadi kalau ada mahasiswa bimbingannya 12, yang diberikannya hanya 11, masuk kategori C. Nah, kemudian ada juga rekomendasi ya Bapak Ibu. Rekomendasinya dibagi 3, apakah dia tinggi, sedang, tinggi, cukup, kurang. Nah, itu ada POM penilaian kinerja dosen dan guru pamong di akhir setiap tahap. Nah, itu akan kami bukukan dan menjadi barang bukti bahwa kita melakukan monef kepada kinerja dosen dan guru pamong. Kenapa ini semua kita lakukan Bapak Ibu? Karena LPTK kita ini
bukanlah amanah yang biasa-biasa saja, ini amanah yang luar biasa yang diberikan oleh pusat. Kita diberi tugas bagaimana mendampingi guru-guru yang profesional ini benar-benar menjadi guru profesional. Maka tugas kita sangat berat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru pamong, dosen dan guru pamong benar-benar memiliki niat yang sama untuk memberikan sumbangan kepada pendidikan bangsa Indonesia. Nah, setelah guru pamong terlibat di peer teaching, kita langsung masuk ke PPL peer teaching. Setelah peer teaching, guru pamong akan terlibat di PPL. Di PPL itu nanti akan kita adakan lagi persamaan persepsi. Luar biasa kerjaan kita semua. Kenapa ya kita selalu ada persamaan persepsi. Kami bukan apa maksudnya, kenapa kita lakukan? Karena kita ingin tidak terjadi ada perbedaan persepsi itu tadi. Nah, maka saya berterima kasih kepada Bapak Ibu koordinator bidang yang selalu antusias membantu kita, tim kita ini, dan kita akan membuat produk nanti di akhir tahap 2 ini berupa laporan pelaksanaan PPG, kan gitu. Nah, jadi pelaksanaan PPG tahap 1 sampai 4 itu nanti kalau disusun saya rasa ada sampai 500 lembar itu. Nah, kira-kira gitulah Bapak Ibu. Nah, silakan Ibu baik hati, silakan. Ini pasti dari Bahasa Indonesia Mataram ya, daerah Mataram. Silakan Ibu baik. Oke Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah dari tadi kepingin angkat tangan atau apa Bu, karena saya berkata dalam hati tidak bertanya sesat di jalan. Begitu kata hati saya. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan Bu, mungkin persepsi saya ya, tangkapan dari apa yang dijelaskan. Yang saya mau tanyakan, kan di sini saya mendapat modul 2 KB1 ya Bu. Nah, tentang hubungan bentuk dan makna. Nah, ketika kita per-teaching, berarti penyimpulan saya di sini yang akan kita sampaikan berarti materi tentang hubungan bentuk dan makna jadinya Bu. Iya, Bu. Tapi sedangkan saya sudah memilih materi tentang KD 4.2 itu tentang menulis teks deskripsi untuk siklus 1, dan untuk siklus 2 tentang telaah struktur teks prosedur, dan 4.6 tentang menulis teks prosedur Bu. Apakah itu ada kaitannya dengan modul yang saya buat? Karena saya di sini kirain materi apa yang sudah kita ajarkan itu yang saya ingin sampaikan begitu Bu. Tapi di sini yang ternyata yang akan disampaikan itu tentang modul yang kita dapat. Tapi Bu, tadi udah sempat saya singgung kan Bu, bahwasanya untuk perangkat 1 sesuai dengan pembagian KB karena tuntutan pusat, dan itu memang relevan Bu, karena Ibu kan membuatnya jadi materi per-teaching. Yang Ibu ajari per-teaching kan sejawat, sekelas, ya kan Bu. Jadi perangkat 1 berdasarkan pembagian KB yang sudah dibagi koordinator bidang studi. Dari awal sekali Ibu Lisa tolong dibagi KB mahasiswa, ya, di awal sekali untuk workshop penyusunan bahan ajar. Untuk perangkat 1 kita tentukan. Tapi untuk perangkat 2, 3 Ibu bebas. Nah, jadi Bu, perangkat 1 Ibu itu kan bahan ajarnya sudah selesai di workshop penyusunan bahan ajar. Itulah yang Ibu kembangkan ke perangkat 1, kemudian diuji cobakan di per-teaching. Dan itulah diuji cobakan ke siklus 1. Nah, kalau dari penjelasan Ibu itu seakan-akan Ibu akan membuat 4 perangkat ini. 1 khusus per-teaching, 3 lain lagi untuk siklus 1, 2, 3 itu saya tangkap tadi Bu. Nah, memangnya perangkat 1 Ibu tidak bisa diaplikasikan di sekolah Ibu kah? Nggak, berarti begini Bu, berarti modul untuk per-teaching itu berarti KB yang kita dapatkan Bu? Iya. Oh begitu, berarti untuk siklus 2 berarti kita pilih KD bebas? Bebas. Oh begitu, berarti saya paham Bu. Ya. Kirain KB 1 aja tapi kita ngambil Bu, maksud saya. Ngomong KB dulu, perangkat. Nah, jadi perangkat 1 untuk per-teaching siklus PPL siklus 1, perangkat 2 siklus 2, perangkat 3 siklus 3, begitu ya Bu ya? Perangkat. Ya Bu. Oke. Nah, terima kasih.
Sama-sama, Ibu. Memang betul lah Ibu, falsafah Ibu. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, betul. Silakan bertanya, Bu. Silakan. Nah, ya Ibu dari Mataram, dari Nusa Tenggara Barat kah? Raya, Bu, jauh dari Kota Mataram. Dari Kota Mataram. Di dekat Bandara Internasional Lombok. Oh, Tapi gitu. jauh. Lombok. Ya. Nah, yang ada Pohon sinyal. ya. Saya kenapa? Baik. Bapak Ibu guru pamong ada yang mau menanggapi? Tidak ya, nampaknya. Baik, kalau begitu kita tutup pertemuan ini karena tidak ada. Nah, ini kebetulan ada koordinator bidang ya, ada matematika Pak Dr. Dedi, ada Bu Sukma, ada Bu Lisa. Seandainya ada pertanyaan yang spesifik kepada koordinator bidang kita di sini, dipersilahkan. Nah, sudah pas ya. Pas, kalau sudah pas kita sudahi Zoom meeting kita ini, mudah-mudahan workshop pengembangan perangkat pembelajaran berjalan lancar, sukses, dan produk perangkatnya memang bisa kita katakan the best of the best untuk diuji praktekkan gitu. Ya Bapak Ibu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu saya minta kepada Bapak Ibu koordinator bidang studi berkumpul dengan saya di sini. Kita ambil dokumentasi Bapak Ibu, silakan. Kita harus dokumentasi bagaimana caranya supaya ya kami berkumpul aja. Nah, coba di Anpin Bapak Ibu koordinator bidang studi admin LMS, silakan kemari. Ya harus nampak kamera ya Dek ya, dekat-dekatan aja. Nggak apa-apa. Pak Randy ya, ayo sini Ren. You can sit behind or you stand just beside me. Koordinator bidang studi, dekat Larissa. Kita mau dokumentasi dengan Dek, boleh tolong diambilkan Dek, screenshot kan? Boleh. Nah. Oh, bisa jago screenshot. Kayaknya Ibu Sukma Bapak Ibu tolong dibuka kameranya, Nah, sebagai informasi tambahan, kita akan dikunjungi oleh tim Monef dari pusat. Kemungkinan besar antara tanggal 1 sampai 10 Oktober, dan ini adalah contoh bukti kinerja kami dalam mengelola LPTK. Nah, kami akan menghadapi monitoring dari GTK Pusat antara tanggal 1 dan 10, bisa dibayangkan bagaimana agenda kami sangat padat. Nah, baik Bapak Ibu, tolong semua kamera dibuka. Saya minta harus ada gestur, boleh gestur tangan, boleh semua gestur PPG, boleh senyum, boleh sarangeo, ya, boleh. Kita gaul juga dosennya, dosen muda juga. Oke, baik ya. Slide 1. Iya, yuk. Sarangeo boleh, ya. Oke. Pak Dedi, jangan kaku kali Pak Dedi. Bagus. Pak Jarwo nampak, Dek. Sabar ya. Ibu Lisa tiba-tiba grogi. Oke, slide 1 ulangi lagi Lisa. 1, 2, 3. Literasi. Baik. Nah, oke. Oke, slide kedua. Siap-siap Lisa. Pak Nek dia ngebahas apa itu? Tapi muka mau tertutup laptop lah Lisa.
Nah. Terus iya kurang tinggi Lisa sebenarnya itu. Oke. Tolonglah Bang. Oke. Iya. Alright, kita ulangi lagi. Semua dokumentasi harus di-upload ke IG bidang studi masing-masing. Nah, ya, Ren ingat Ren. Papa lagi. Nah. Siapa itu? Pak Hidayat itu. Pak Hidayat. Pak Hidayat ada di sini. Enggak usah dulu Pak, nelfon Ibu dulu Pak. Mau foto dulu Pak Ibunya. Oke. Slide 2. Ya, 1, 2, 3. Kita nggak ada di sini lagi. Iya. Slide 3, 1, 2, 3. Oke, thank you Imelda Romian. Comel kali. Nah. Sekali lagi slide 3. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, oke. Thank you Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak. Bapak Salam kok nggak ikut, Pak? Iya Pak, oke Pak. Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatian atensinya. Kita tidak akan lelah mengadakan persamaan persepsi. Tujuannya adalah satu, kita mensukseskan program PPG ini mulai dari pendalaman materi hingga UP nanti, dan kami menghimbau kepada mahasiswa PPG membuka web UKM PPG yang ada di situ kisi-kisi UP supaya belajar dari sekarang. Baik, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu. Selamat malam Mem. Terima kasih Bu. Terima kasih Mem. Terima kasih Mem. Terima kasih Bu. Terima kasih Mem Afni. Selamat malam Papua. Salam PPG Indonesia. Ya, terima kasih Ibu Abni Kregar. Ya. Apa ada sih rusak? Sok. Link absen diisi Bapak Ibu, kami akan merekap semua kehadiran mahasiswa, guru pamong, dan dosen. Terima kasih.